Takbir dulu. Allahu Akbar. Takbir dulu. Gak usah ketawa. Ulangi. Nah, ruku. Mana takbirnya? Nggak apa-apa. Ruku, silakan. Nah, sekarang kita lihat. Perhatikan. Wa idza raka'a, jika beliau akan ruku, fakabbar, maka beliau mengucapkan takbir Allahu Akbar. Satu. Ini takbir ini disebut dengan takbir intikal, takbir perpindahan. Jadi kalau imam sudah bacakan takbir, makmum pindah. Ya, jadi isyaratnya lebih kepada bacaan imamnya. Jadi kalau imam sudah katakan Allahu Akbar, pindah. Ya, jangan lihat fokus pada gerakan imamnya. Ini jadi persoalan nanti. Kalau lihat gerakan imam, jadi kacau sholatnya. Kalau patokan gerakan, saf pertama ngelihat, saf kedua kan tidak. Yang paling bahaya, kalau ini misalnya sudah sepuh. Taruhlah imam misalnya 85 tahun, misal. Ya, seperti inilah gitu kan. Nah, makmum di belakang masih muda. Perhatikan, begitu mau ruku, kan nggak langsung ruku. Takbir. 85 tahun. Turun. Nah, kan pelan-pelan kan? Nggak mungkin begini. Allah. Kan? Begitu imamnya belum selesai rukuknya, makmumnya sudah ruku. Ini yang jadi bahaya. Karena itu patokannya itu bacaan. Ya, ketika mendengar kalimat Allahu Akbar, bar dia turun, di belakang ikut. Nah, caranya dua. Pertama, bisa mengangkat, Al-Bukhari nomor hadis 757, bisa mengangkat tangan, akan ruku, bisa mengangkat tangan, seperti halnya takbir, hadwaman kibaihi. Diangkat, Anda akan ruku, Anda angkat begini. Ya, jadi begini posisi akan ruku. Allahu Akbar, angkat. Mengangkat ini boleh sejajar dengan bahu di sini. Boleh sejajar dengan daun telinga di sini, an-nasai. Ya, di sini. Jadi boleh di sini, boleh di sini. Mana yang paling nyaman? Jelas ya? Disilahkan Anda bisa mengangkat tangan, Allahu Akbar, atau tangan tidak diangkat pun tidak ada masalah. Yang penting takbirnya keluar kalimatnya. Jelas ya? Tapi yang paling umum, riwayat-riwayat yang paling banyak itu dengan mengangkat tangan. Ya, sehingga para ulama lebih kemudian memprioritaskan mengangkat tangan dibandingkan yang mursal, irsal begini. Jelas ya? Baik. Allahu Akbar, ruku. Anda kesini mas? Nah. Pelan-pelan, kita mulai dari punggung sampai dengan kepala. 789. Masih di Al-Bukhari. Sama dengan hadis Muslim, nomor hadis 411, ditambahkan dengan keterangan sahabat Ali bin Abi Thalib. Perhatikan baik-baik. Saat Nabi ruku itu, perhatikan kalimatnya, supaya lebih mudah saya gunakan bahasa Indonesia, maka punggungnya sejajar, lurus, sampai dengan bagian kepalanya, lurus. Mohon maaf saya, ini kan. Saya mulai dari punggung dulu ya. Ini. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, sampai-sampai, saking lurusnya, kalau ditaruh satu bejana yang dituangkan air di atasnya, itu tidak tumpah. Tuh, ini sempurna mas, pertahankan ya. Sempurna. Bagus. Ya, tahan sebentar ya, saya jelaskan dulu sampai kita selesai baru kembang lagi. Nah ini, ya. Jadi kalau ditaruh misalnya gelas, dituangkan, itu lurus. Nah ini bagus nih, segini mas ya. Begini, tahan sebentar. Nah, ini satu. Jadi punggung dari bagian belakang sampai ke ujung ini lurus. Hati-hati, nanti saya terangkan dari sisi kesehatannya. Dan bisa diluruskan kalau Anda dokter ingin meralat, saya perkenankan. Jangan kalah sama sapi. Sapi, kuda, rukunya lurus. Silakan cek. Ya. Lihat sini, satu, sudah. Kepala, saya belum bicara menghadap kemana. Kita luruskan dulu begini. Ya. Ada dua pendapat. Yang pertama menghadap ke arah tempat sujud, ke bawah. Ya, ini pertama. Yang kedua, jika Anda di depan Ka'bah, boleh menghadap ke arah Ka'bah, ke depan. Nah, ya. Ini kan karena pakai peci aja, kalau enggak kan mohon izin ya. Bisa lurus juga tuh. Baik, ini ke sini ya. Enggak harus berlebihan. Nah, sini ya. Mohon izin, maaf. Semoga Allah muliakan antum. Jelas ya? Nah, di antara ke depan dengan ke bawah, mana yang paling diutamakan? Yang paling diutamakan menghadap ke arah ke tempat sujud. Kenapa? Karena ketika Anda menghadap ke bawah, itu umumnya pemandangan akan sama semua tempat sujud. Kan ini fokusnya penghambaan. Ketika seorang menghamba ke bawah kan? Yang kedua, ketika seorang menghadap ke depan, persoalannya, kadang-kadang yang dilihat itu bisa beda-beda, banyak pemandangan. Ka'bah ada tulisan, ada warna, ada orang. Nah, bisa terjadi seperti ini. Nih. Tuh, nengok kanan, nengok kiri gitu kan. Nah, ini jadi persoalan. Jelas ya? Ya kita fokuskan. Lihat sini. Ini sudah selesai. Jadi kalau saya katakan punggungnya rata atau membungkuk?
Rata lurus ya. Sampai dengan kepala. Menghadap ke arah apa? Tempat sujud ya. Baik. Sekarang teruskan. Tangan. Telapak tangan diletakkan tepat di lutut. Mana lutut? Kepala, pundak, lutut, kaki. Ya. Fokus. Lihat sini. Bukan naik ke atas di paha atau turun ke betis. Karena ketika Anda naikkan atau turunkan, posisinya akan berubah. Seimbang sekali. Begitu disimpan di lutut, ini seimbang. Turunkan ke bawah, betis. Tuh. Naikkan ke atas paha. Tuh. Dan gak enak. Kembalikan ke lutut. Lurus lagi. Segini. Jelas? Ketiga maaf. Yang jari-jari tangan terbuka. Menggenggam. Bahkan kalimat nabinya, lihat kalimat nabinya. Amkana fis sujud. Atau kalimat amkana fir ruku. Makin sujudak. Kalau Anda menunaikan ruku, kata Nabi, maka tempelkan dengan kuat telapak tangan itu ke lutut Anda. Dikuatkan, ditekan. Jadi kalau orang rukunya benar, itu bagian belakang pasti tegang di sini. Lurus pasti. Ya, jadi ini ketarik nih. Jadi begitu ini ditekan, ini naik ke atas. Lurus. Itu kalau rukunya benar, ini pagal-pagal ini hilang. Pagal hilang, ini lurus, ini baik. Karena ini dipaksa naik gitu. Ini ditekan, ini naik ke atas. Semua otot diluruskan lagi. Kembali seperti semula. Ya, jelas sampai sini? Baik, kemudian lihat sini untuk sikunya ya, ini tidak harus menekan langsung ke sini ya, tapi sedikit ke sini. Keluar sedikit supaya tidak memberikan beban yang berlebihan. Tahan, naikkan lagi sedikit. Nah, segini ya, Mas ya. Fokus, lurus. Kemudian pandangan menghadap ke arah tempat sujud. Tangan menekan kemudian di lutut, letakkan jari di lutut dengan terbuka bukan tertutup. Berikan tekanan ke bagian belakang. Jelas? Ini kita belum sempurna rukunya, baru turun ruku. Belum bacaannya. Jadi kalau belum posisi begini, jangan dulu baca. Jangan dulu baca. Bagaimana bisa baca tenang posisi belum sempurna? Ya, tenangkan dulu diri kita. Kata Nabi sampai tenang dulu. Nanti habis tenang, habis enak, baru berdoa. Bukankah doa dalam keadaan tenang, nyaman kita sampaikan? Jadi kita belum sampai ke bacaannya. Jadi sampai di sini, tenangkan dulu keadaan rukunya, biarkan darah mengalir dengan baik. Setelah mengalir, setelah nyaman, baru berdoa.